1000 tahun yang lalu sejak dataran utama bersatu, 1000 tahun tersebut sudah cukup untuk menjatuhkan tirani sang kaisar dan prajuritnya yang memiliki kemampuan seni bela diri yang disebut sebagai superhuman, waktu yang cukup untuk melahirkan pahlawan dan ahli bela diri yang menegakkan kebenaran, namun bukannya menghapus kemungkaran tirani kekaisaran yang haus akan kekuasaan mereka malah menjadi anjing suruhan kekaisaran yang sangat patuh. 1000 tahun itu juga adalah waktu yang cukup bagi petani yang marah jatuh dalam jurang keputusasaan, saat orang-orang mulai menerima hari-hari seperti neraka tersebut benua baru akhirnya ditemukan, sebuah tempat yang bisa dicapai dengan berlayar menggunakan kapal di samudera tanpa ujung, daratan dengan hutan yang luas gunung yang tinggi serta lembah yang curam, daratan dengan gurun yang mematikan, sungai yang tenang serta daratan yang begitu luas nan indah yang disebut sebagai daratan harapan. Petani tertindas yang tak terhitung jumlahnya, ahli bela diri yang menyamar, keturunan kekaisaran lama yang diperkirakan sudah menghilang, para kriminal keji bahkan para orang gila yang mempelajari demonic martial art, semua orang dari berbagai kalangan mulai mencoba menyusuri lautan dengan tujuan masing-masing dengan niat dan prinsip masing-masing. Karena keegoisan keserakahan dan niat untuk menjadi lebih kaya mereka semua bertikai untuk mewujudkan ambisi masing-masing bertarung menggunakan seni bela diri, dengan ini sebuah percikan api memicu dunia bela diri yang baru. Api yang muncul setelah 1000 tahun lamanya itu takkan bisa dengan mudah dipadamkan oleh kekuatan kaisar dan pasukannya. Di masa sekarang terlihat seorang pria sedang duduk sambil membaca lembaran demi lembaran dari sebuah buku yang ada di tangannya, itu adalah cerita tentang 1000 tahun yang lalu yang baru saja selesai ia baca. Pria tersebut kemudian meletakkan buku itu di tubuh seorang mayat yang tepat berada di hadapannya, ia mengatakan dasar penulis bodoh kehidupan bagai mimpi hanya berbaring di tempat tidur menikmati makanan sambil membaca syair-syair bela diri, sambil memandangi mayat yang ada di hadapannya ia mengatakan dinasti Han Liu Bang seharusnya cuman bertahan selama 500 tahun, alasan kenapa kekaisaran itu bisa bertahan 1000 tahun lebih lama adalah karena dunia bela diri dan teknik bela diri yang mereka punya. Pria itu kemudian berjalan pergi di sekitarnya terlihat banyak sekali mayat yang tergeletak serta burung-burung pemakan bangkai yang kelaparan, ia berhenti memandangi sebuah gerobak yang telah rusak dan mengatakan dasar sialan mereka telah mengambil semua barang yang berharga. Ia kemudian memeriksanya karena siapa tahu masih ada barang yang berharga yang tertinggal, di situ ia menemukan baju seorang anak kecil ia kemudian memandangi baju itu dan mulai merenung, ia mengatakan entah bagaimana nasib anak kecil ini apakah dia akan dijual sebagai budak atau dibesarkan menjadi bandit karena begitulah dunia saat ini bekerja. Pria tersebut kemudian mengenakan topinya dan memanggil kudanya yang sangat gagah, ia kemudian menungganginya dan bersiap pergi dari tempat itu, ia pergi dari tempat itu tepat saat matahari akan terbenam kepergiannya berlangsung sangat indah namun juga suram banyak mayat di sana sebagai latar kepergiannya. Di sebuah kedai terlihat dua pria sedang asik membicarakan sesuatu mereka membicarakan tentang pasukan pedagang Manseok yang baru saja dirampok, mereka bilang pedagang Manseok padahal memiliki 5 orang penjaga namun hanya satu pembawa barang yang berhasil selamat, sambil memandangi beberapa orang yang ada di kedai pria ini mengatakan orang-orang yang pantas mati malah tidak mati dan juga ada banyak pencuri di dalam dan di luar desa ini sangat menyebalkan. Mendengar itu teman di sebelahnya menjadi panik ia mengatakan kecilkan suaramu jika mereka mendengarnya kita pasti akan dalam masalah, di waktu yang bersamaan pria misterius sebelumnya datang ke kedai tersebut, semua orang langsung memandanginya dengan tatapan yang sangat tajam, diketahui kalau pria ini bernama Zhang Qian, ia kemudian duduk di salah satu meja yang kosong. Pelayan kemudian menghampirinya dan mengatakan untuk tidak perlu memperdulikan tatapan tajam mereka, mereka tidak terbiasa dengan orang luar karena sangat jarang orang luar yang datang ke sini apalagi baru-baru ini terjadi masalah yang cukup serius, namun untuk beberapa alasan kami juga pernah menerima pengunjung yang banyak dari luar, Zhang mengatakan tidak masalah buatkan saja aku sesuatu yang dimasak dengan cepat, Zhang menanyakan siapa lagi orang luar yang datang ke sini selain diriku. Pelayan menatap ke sekumpulan orang yang sedari tadi sangat ribut ia mengatakan orang-orang itulah yang dari luar seperti dirimu, mengetahui itu Zhang menatap tajam ke arah mereka yang entah apa yang sedang ia pikirkan. Tak lama orang-orang itu kemudian mulai saling bertengkar karena merasa ada kecurangan dari perjudian mereka. Dua pria ini kita sebut saja Bagong dan Bigong. Bigong tidak terima dengan hasil perjudian mereka karena sedari tadi ia mengalami kekalahan ia merasa sedang dicurangi. Bagong mengatakan mengapa kau menuduh orang tanpa bukti apakah kau memiliki masalah dengan otakmu? Bigong kemudian mendorong Bagong sambil mengatakan dasar bajingan aku tadinya ingin bersikap baik padamu tapi sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Bagong mengatakan dasar
dasar bajingan, apakah kau ingin bertarung denganku? Kalau begitu majulah sini dasar bajingan. Tepat saat mereka akan bertarung, Zhang langsung menghentikannya. Bagong mengatakan, apa yang sedang kau lakukan? Aku sekarang sedang sangat sibuk. Sambil tersenyum Zhang mengatakan, akhirnya aku menemukanmu. Melihat wajah Zhang seketika Bagong menjadi sangat panik. Ia mengatakan, mengejutkan sekali bisa bertemu denganmu di tempat ini. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Bigong yang tak mengetahui apa yang terjadi, ia mengatakan kepada Zhang untuk tidak ikut campur karena dia punya urusan dengan Bagong. Namun Zhang malah menyuruhnya untuk diam. Ia bilang, lebih baik kau diam saja karena aku juga punya urusan dengan si Bagong. Zhang mengatakan kepada si Bagong, ini sudah hampir 2 bulan, apakah kau baik-baik saja? Bagong bilang, iya aku baik-baik saja. Lalu bagaimana denganmu? Sambil memegang salah satu lengannya Zhang mengatakan, aku sedang tidak baik-baik saja untuk beberapa alasan. Kau dan teman-temanmu selalu mengatakan padaku kalau kalian baik-baik saja. Seketika Bagong langsung ingin melarikan diri dari tempat itu. Ia memasang ekspresi sangat ketakutan. Namun Zhang langsung menarik kepalanya. Setelah itu ia membanting wajahnya ke meja. Melihat itu sontak Bigong menjadi ketakutan. Orang-orang di sana mulai memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Zhang selanjutnya. Bagong mengatakan, aku bersumpah aku sudah mengatakan kalau kami tidak seharusnya melakukannya. Selain itu kau adalah orang yang tak bisa tinggal diam sampai kau mengejar semuanya. Aku berjanji kami tidak akan menghalangimu jika kau berhenti di sini. Jadi kumohon tolong jangan sakiti aku. Zhang kemudian memperlihatkan kartu judinya. Ia mengatakan, tetap saja hal itu tidak mengubah fakta kalau kau selalu curang saat bermain judi. Di mana uangku? Cepat berikan padaku. Bagong mengatakan, maafkan aku, sebenarnya aku telah menggunakannya untuk menebus uang buronanku dengan aliansi bela diri. Mendengar itu Zhang menjadi kesal. Ia mengatakan, apa yang kau bilang? Mengapa kau menggunakan uangku sebagai tebusan uang buronanmu? Bagong bilang, mau bagaimana lagi, soalnya ada cabang aliansi bela diri yang berdiri di sini dan aku juga harus ke kedai untuk makan. Zhang semakin kesal. Ia memegangi kerah baju Bagong dan mengatakan, apakah kau mencoba mengatakan kalau saat ini kau hanya sedang sial? Bagong menjadi ketakutan. Ia menunjukkan uang hasil judinya barusan. Ia mengatakan, aku punya beberapa uang yang baru saja kumenangkan, jadi kau bisa mengambilnya. Mendengar itu Zhang kemudian melepaskannya dan segera mengambil semua uang hasil judi itu. Bigong yang melihat Zhang akan membawa uang itu, ia mengatakan, kau tidak boleh membawa semua uang itu karena itu dimenangkan dengan cara curang, jadi semua itu masihlah punyaku. Zhang menatap tajam ke arah Bigong. Ia mengatakan, itu bukanlah masalahku, semua uang ini sekarang akan menjadi milikku, kau bisa memintanya lain kali kepada Bagong. Mendengar itu Bigong menjadi kesal. Ia mengatakan, apakah kau tidak tahu siapa aku ini? Namun Zhang sama sekali tak memperdulikannya sehingga Bigong langsung menyerangnya dari belakang. Dengan cepat Zhang langsung menggenggam tangannya, setelah itu ia menghempaskannya ke lantai yang membuat Bigong mencium tanah air. Melihat kejadian itu para pengikut Bigong menjadi kesal dan mulai menyerang, namun dengan mudahnya Zhang menghindari serangan tersebut dan langsung memukulnya tepat di perut. Tak berhenti sampai di situ Zhang meraih kerah baju anggota yang lain dan langsung menabrakkan kepala mereka secara bersamaan. Seketika kedua pria itu langsung tersungkur ke lantai dan tak sadarkan diri. Semua orang yang ada di kedai menjadi terkejut sekaligus takut melihat aksi Zhang barusan, begitu juga dengan Bagong, ia sangat ketakutan setengah mati. Zhang kemudian berjalan menghampirinya sambil ketakutan. Bagong mengatakan, apa yang ingin kau lakukan wahai saudaraku? Zhang menggenggam kerah baju Bagong dan mengatakan, apa menurutmu uang sebanyak ini cukup untukku? Bagong bilang, maafkan aku tapi aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Di waktu yang bersamaan Bigong kembali bangkit sambil memegang hidungnya yang berdarah. Ia mengatakan, beraninya kau membuatku seperti ini sampai membuat hidungku berdarah. Dengan santai Zhang mengatakan, maafkan aku kalau itu menyakitkan tapi aku sudah banyak dirugikan oleh bajingan ini. Tanpa mengatakan apapun Bigong langsung berlari keluar dari kedai. Melihat itu Zhang merasa keheranan. Ia mengatakan, ada apa dengan si bodoh itu? Zhang kemudian kembali fokus dengan Bagong. Ia mengatakan, apa yang sekarang ingin kau lakukan? Apakah kau lebih memilih mengembalikan uangku dengan cara apapun atau kau memilih ki dantianmu akan kurusak? Bagong mengatakan, apa gunanya melakukan itu pada ki milikku yang lemah ini? Aku bukanlah seorang seniman bela diri yang hebat. Mendengar itu Zhang menatap tajam ke arah Bagong. Ia tak mengatakan apapun namun Bagong merasa kalau dia benar-benar dalam masalah. Bagong kemudian mengatakan, aku punya sesuatu di dalam sakuku. Ia kemudian memperlihatkan sebuah cincin giok yang ada di saku bajunya. Melihat cincin itu mata Zhang seketika bersinar. Ia mengatakan, kerja bagus, ini adalah barang yang berharga, ini seharusnya cukup untuk melepaskanmu.
Setelah semua selesai Zhang mulai menyantap hidangannya, sambil memandangi Zhang yang asik makan Bagong mengatakan apakah kau tidak takut sekarang bukan waktunya makan dengan santai seperti ini? Dengan serius Bagong mengatakan meninggalkan tempat ini dengan cepat mungkin lebih baik untuk melindungi reputasimu, aku mengatakan ini karena mengkhawatirkanmu kau seharusnya tidak mematahkan hidung si Bigong, mendengar itu Zhang bilang apa yang sebenarnya coba ingin kau katakan padaku. Bagong mengatakan Bigong bukanlah orang sembarangan di daerah ini ia memang cukup lemah tapi tak ada satupun orang di daerah ini yang berani macam-macam dengannya karena dia adalah adik dari seorang ahli bela diri yang cukup terkenal di daerah ini, mengetahui itu Zhang hanya bilang apa yang salah dengan itu aku juga jago dalam seni bela diri, Bagong bilang ya aku tahu kau jago dalam berkelahi namun kakak dari orang itu adalah anggota sekte jahat yang terkenal brutal dan kejam mereka bernama Sekte Dogma. Bagong kemudian tersenyum licik ia mengatakan jika kau ingin mendengar ceritanya lebih banyak setidaknya kau harus memberiku beberapa koin sebagai bayarannya, Zhang mengepalkan tinjunya ia mengatakan jika kau tak ingin mati hari ini sebaiknya kau lebih baik mulai bercerita, Bagong menjadi panik ia mengatakan tolong kumohon turunkan tanganmu dulu aku akan mulai menceritakannya secara gratis hanya untukmu. Bagong kemudian kembali melanjutkan ceritanya ia mengatakan sekte dogma di luar terlihat tak seperti sekte jahat namun sebenarnya mereka sangat brutal, kebetulan bos mereka dan ketua cabang aliansi martial punya sedikit hubungan, jadi kalau mereka tak berbuat macam-macam cabang aliansi martial tidak akan mengganggu mereka dan kakak si pecundang si Bigong itu adalah anggota terbaik mereka. Bagong mengatakan sebaiknya kita segera cabut dari tempat ini karena jika orang-orang dari Sekte Dogma datang untuk balas dendam maka akan sulit bagi kita untuk pergi dari sini. Namun Zhang malah tak peduli sama sekali ia mengatakan aku sangat kenyang, sambil membersihkan kotoran di mulutnya ia mengatakan kau tak perlu merasa khawatir kita akan baik-baik saja. Dengan perasaan khawatir Bagong mengatakan apa yang sedang kau katakan apakah mungkin kau adalah ahli bela diri kuat dari kekaisaran, anggota sekte dogma sedikitnya beranggotakan 20 orang apa yang ingin coba kau lakukan, ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyombongkan diri kalau kau tak mau pergi maka aku sendiri saja yang akan pergi, Zhang mengatakan ini sudah terlambat seharusnya kau melakukannya sedari tadi jika kau benar-benar ingin pergi, di waktu yang bersamaan kakak dari si Bigong akhirnya datang, tubuhnya terlihat sangat besar dan kekar kita sebut saja dia Bogeng. Bigong kemudian menunjuk Zhang dan memberitahu kakaknya kalau dialah orang yang telah menghajarnya dan mengambil uangnya. Bogeng kemudian berjalan menghampiri Zhang ia mengatakan apakah kau pikir bisa kabur dari tempat ini setelah menghajar adikku. Pelayan yang melihat itu ia mencoba menghentikan Bogeng ia mengatakan bisakah Anda tak menyebabkan kekacauan di sini meja-meja ini baru saja kubeli 2 hari yang lalu. Mendengar itu Bogeng langsung menatap tajam ke arah pelayan itu yang membuat pelayan tersebut sangat ketakutan. Pelayan itu pada akhirnya memutuskan pergi dan membiarkan Bogeng melakukan sesukanya. Sementara Bagong ia juga ingin pergi dari tempat itu ia mengatakan kepada Zhang sebaiknya situasi ini kuserahkan saja kepadamu namun Zhang langsung menyuruhnya untuk tetap duduk ia mengatakan jika kau masih sayang dengan nyawamu sebaiknya kau tidak pergi kemana-mana, mendengar itu Bagong seketika kembali duduk dengan manis ia mengatakan aku tidak akan kemana-mana sesuai dengan perintahmu wahai saudaraku. Bogeng dan anggotanya kemudian mulai mengelilingi mereka, Bagong terlihat sangat ketakutan namun ia tak bisa melakukan apa-apa, Bogeng kemudian berdiri tepat di hadapan Zhang ia mengatakan sepertinya hari ini aku punya banyak pekerjaan, Bagong kemudian memberi hormat dan memperkenalkan dirinya ia mengatakan aku sangat senang bertemu dengan Anda adalah pahlawan keadilan di zaman seperti ini bisa bertemu denganmu adalah sebuah keberuntungan yang sangat luar biasa, dengan semua pujian manis itu Bogeng tak meresponnya sama sekali ia seperti berkata apa yang sedang dilakukan oleh orang gila ini, ia kemudian menunjuk Bagong dan mengatakan berhentilah bicara dasar orang idiot. Bogeng kemudian kembali berbicara dengan Zhang ia mengatakan lebih baik sekarang kau segera ikut denganku ke aliansi Murim untuk mendapatkan hukuman atas perbuatanmu, jika kau menolak dan melawan aku akan membuatmu terluka. Mendengar itu Zhang malah tersenyum ia mengatakan jadi sepertinya kau bukanlah orang yang akan membunuh orang lain seenaknya, karena bukannya membunuhku langsung di tempat ini namun kau malah ingin membawaku ke aliansi Murim yang bertanggung jawab atas keamanan di kota ini, Bogeng bilang bukannya aku tak mau membunuhmu langsung di tempat ini tapi aku tak ingin membuat masalah dengan aliansi Murim, namun setelah kau meninggalkan kota ini akan kupastikan akan membunuhmu di saat itu juga bahkan aku akan mencabut penismu itu dengan tangan kosong. Mendengar itu seketika Bagong merasa ada yang salah dengan penisnya, sementara anggota Bogeng mereka tersenyum kegirangan mendengar itu.
Dengan tenang dan santai Zhang mengatakan lakukan apa saja sesukamu tapi tidakkah kau berpikir aku mungkin saja orang yang berasal dari kekaisaran? Mendengar itu seketika Bogeng menjadi panik ia mengatakan apakah mungkin kau benar-benar adalah orang dari kekaisaran apakah mungkin kau adalah pasukan dari kekaisaran? Bogeng seketika langsung menundukkan kepalanya tanpa mengetahui kebenarannya ia mengatakan maafkan diriku aku hampir saja melakukan kesalahan. Melihat itu Zhang tersenyum penjahat ia mengatakan aku belum mengatakan apa-apa. Bogeng kemudian akan mengangkat kepalanya karena merasa telah ditipu namun seketika itu juga Zhang langsung naik ke atas meja dan bersiap menyerang. Sebuah tendangan telak tepat mendarat di wajah Bogeng yang membuatnya terlempar. Tubuh Bogeng menabrak meja giginya copot mengeluarkan darah dan seketika itu juga ia langsung tak sadarkan diri. Melihat kejadian itu semua orang yang berada di tempat itu menjadi terkejut. Zhang berdiri dengan tegak ia mengatakan apakah kau pikir tak ada orang kuat selain pasukan dari kekaisaran? Sontak anggota Bogeng mulai menyerang mereka mengatakan segera bunuh bajingan itu. Satu persatu dari mereka mulai menyerang Zhang menggunakan sebuah tongkat kayu, namun dengan mudahnya Zhang menghindari serangan mereka Zhang bahkan mengatakan ada apa dengan gerakan kalian yang sangat ceroboh ini? Zhang mendaratkan satu pukulan telak di wajah, selanjutnya tendangan telak tepat di kepala wajah orang ini seketika tak berbentuk seperti sebuah wajah melainkan kain kusut, selanjutnya tendangan cepat mengenai rusuk kanan, pukulan cepat dan kuat ke arah dagu, tusukan sikut yang sangat mematikan mengenai ulu hati dan diakhiri dengan tendangan kuat yang langsung menghancurkan rahang. Dua orang tersisa mereka menjadi sangat ketakutan setelah melihat aksi Zhang barusan, mereka mengatakan kumohon jangan mendekat kumohon ampuni kami, di waktu yang bersamaan seorang pria datang sambil mengatakan hentikan semua ini. Melihat lencana yang ada di baju orang itu semua orang menyadari kalau pria ini adalah orang dari aliansi bela diri. Melihat kedatangan orang itu semua orang menjadi panik dan ketakutan namun berbeda dengan Zhang ia terlihat begitu santai. Pria ini mengatakan sungguh menarik kau terlihat sangat tenang padahal kau mengetahui siapa diriku ini. Dengan santai Zhang mengatakan apa yang perlu aku cemaskan bukankah kau hanyalah manajer cabang dari aliansi bela diri? Mendengar itu pria ini tersenyum ia mengatakan kau memang tidak salah aku hanyalah seorang manajer cabang aliansi bela diri. Pria ini kita panggil saja Jin ia mengatakan aku menerima laporan bahwa kau menyerang penduduk kota, Bigong langsung berteriak ia mengatakan kepada Jin kalau Zhang melakukan lebih dari sekedar penyerangan, Zhang seketika langsung memandangi Bigong dengan tatapan kesal ia bergumam sudah jelas kalau orang ini pasti yang telah melaporkanku, Bigong mengatakan orang itu telah memukul kakakku sampai pingsan banyak giginya yang lepas jadi mungkin saja sekarang dia tidak bisa makan lagi dengan benar. Jin menatap Zhang ia mengatakan apakah perkataan Bigong itu benar, Zhang memalingkan wajahnya ia mengatakan aku melakukannya hanya untuk membela diriku pertarungan tadi sangat tidak adil mereka ada 9 orang menyerangku yang hanya seorang diri jika bukan alasan untuk membela diri lalu apa lagi. Jin bilang kau melawan 9 orang namun kau terlihat baik-baik saja apakah perkataanmu itu benar? Zhang memasang tampang bodoh ia mengatakan semua orang-orang ini lumayan bodoh jadi aku dengan mudah menghajar mereka, lagian tidak ada juga yang mati kau bisa memeriksanya sendiri. Mendengar itu Jin tersenyum sementara Bigong ia semakin kesal dan mendesak Jin untuk segera menangkap Zhang karena telah membuat keributan di daerah ini. Seketika Jin langsung mengatakan segera tangkap dia, Bigong tersenyum puas sambil menunjuk Zhang ia mengatakan mampuslah kau sedang berurusan dengan orang yang salah mari kita lihat apakah kau bisa bertarung seperti tadi melawan aliansi bela diri. Namun seketika sebuah pedang langsung menyilang di leher Bigong ternyata Jin bukan memerintahkan anggotanya untuk menangkap Zhang melainkan Bigong. Zhang menatap Bigong dengan tatapan menjengkelkan yang entah apa yang ia pikirkan. Bigong berteriak kepada Jin dan mengatakan apa-apaan ini mengapa kau malah menangkapku? Dengan tatapan mengintimidasi Jin mengatakan ada 9 orang dari sekte dogma dan salah satu dari mereka adalah Bogeng namun mereka kalah melawan satu orang jelaskan padaku mengapa aku harus mentolerir perbuatan kalian? Bigong mengatakan apa yang kau bicarakan apakah menurutmu kakakku akan diam saja saat dia sadar nanti? Jin kemudian mengerahkan anggotanya ia mengatakan satu-satunya benda yang akan dilihat oleh kakakmu saat ia bangun nanti adalah jeruji besi aku akan mengurungnya sekarang sehingga ia tak bisa melakukan apa-apa. Sementara Jin dan anggotanya sibuk meringkus Zhang mengenakan topinya dan berniat pergi dari tempat itu, di sini Jin kebetulan melihatnya ia mengatakan kepada Zhang kalau Bagong bukanlah seorang ahli namun dia cukup pandai berkelahi dan kau berhasil mengatasi dia dengan sangat mudah katakan padaku dari mana kau belajar seni bela diri, namun Zhang tak mengatakan apapun ia langsung melangkah keluar dari kedai tanpa menjawab pertanyaan Jin.
Zhang kemudian menunggangi kudanya dan bersiap kembali berkelana. Dari belakang Bagong ternyata mengikutinya. Bagong mengatakan, biarkan aku ikut bersamamu wahai saudaraku. Zhang sama sekali tak menanggapinya, ia membiarkan Bagong melakukan sesukanya. Tak lama mereka berhenti ketika bertemu dengan jalur lain. Zhang mengatakan, kau mau pergi ke arah mana? Bagong bilang, aku sama sekali tidak tahu. Lalu bagaimana dengan dirimu? Dengan tatapan tajam Zhang mengatakan, aku akan pergi menjauh dari kemanapun kau pergi. Semoga kita tidak pernah bertemu lagi, dasar penipu. Kalau kau mengikutiku aku akan mematahkan kakimu, jadi silahkan coba lakukan sesukamu. Mendengar itu Bagong tak punya pilihan lain, ia merengek dan mengatakan, kumohon jangan tinggalkan aku, yang pada akhirnya Zhang pergi ke jalur kanan, sementara Bagong mengambil jalur kiri. Di malam hari Zhang sedang singgah di suatu tempat untuk beristirahat, ia minum untuk mengisi kembali tenaganya, namun seketika itu juga ia langsung memuntahkannya karena rasanya sangat aneh. Ia melirik ke arah kudanya dan mengatakan, ini pasti air seni miliknya, aku pasti akan menjual kuda sialan ini. Zhang kemudian duduk merenung, ia mengingat kembali tentang perkataan Jin yang menanyakan dari mana ia belajar seni bela diri. Ia mengatakan, dasar bodoh, tentu saja aku mempelajarinya dari buku seni bela diri. Di sini tiba-tiba saja Zhang mengingat kembali tentang kehidupannya yang dulu, yang ternyata dulunya dia adalah seorang warga Korea. Saat itu seorang anak kecil hampir saja tertabrak mobil, ia pun mencoba menyelamatkan anak itu yang pada akhirnya ia berhasil menyelamatkannya, namun sebagai gantinya ia malah tewas tertabrak. Mengingat itu Zhang menundukkan kepalanya, ia mengatakan, sungguh sialan, kenapa aku harus berakhir di dunia yang aneh seperti ini. Keesokan harinya Zhang kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan ia dan kudanya benar-benar merasa kelelahan karena ia sudah berjalan sangat jauh, namun mereka belum menemukan sebuah kota. Tak lama Zhang tiba-tiba saja langsung menghentikan kudanya, ia memandang ke arah lain dan mengatakan, angin ini membawa aroma darah yang pekat. Jauh di depan, tepat di mana Zhang memandang, terlihat banyak sekali mayat yang tergeletak. Seorang pria memohon sambil mengatakan, ampuni aku akan memberikan apapun yang kupunya, jadi tolong biarkan aku hidup. Pria yang berdiri di hadapannya kita sebut saja Geto, ia mengatakan, apakah kau pikir bisa bernegosiasi denganku padahal kau sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Tepat saat itu Geto langsung mengayunkan pedangnya dan menebas leher pria tersebut. Sambil memandangi pria yang baru saja dibunuhnya, Geto mengatakan, seharusnya kau mengatakan hal yang seperti itu lebih cepat, aku ini orangnya tidak sabaran. Di situ Geto ternyata tidak sendiri, ia bersama dengan kelompoknya yang ternyata mereka adalah seorang bandit. Geto kemudian menyuruh kroconya untuk segera mengambil barang berharga yang mereka temukan dan segera pergi dari sini. Kroconya tertawa kegirangan, ia mengatakan, sepertinya kita beruntung hari ini, mereka punya banyak barang berharga, untuk sementara waktu kita akan hidup dengan nyaman. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba saja Zhang langsung muncul di belakang mereka. Geto melihatnya dan mengatakan, apa yang dilakukan pria itu di sini, apakah dia punya banyak harta? Zhang bergumam, sepertinya mereka adalah para bandit yang baru saja beraksi, sepertinya aku tak perlu ikut campur dan membiarkan mereka pergi. Namun para bandit itu langsung menunggangi kudanya dan berniat memburu Zhang. Melihat itu Zhang memegang topinya, ia mengatakan, sepertinya mereka ingin bertarung denganku, kalau begitu mari kita lakukan. Zhang kemudian menunggangi kudanya menuruni bukit. Kelompok bandit tertawa, mereka mengatakan, bajingan itu malah lari ke arah kita, dia pasti sangat ingin mati. Saat kuda mereka saling berpapasan, Zhang langsung menebas dua leher orang sekaligus. Melihat itu kawannya yang lain menjadi kesal dan mengatakan, aku pasti akan menebas kepala orang itu, namun Zhang langsung menebasnya dengan sangat cepat. Selanjutnya Zhang menari dengan kudanya, ia menebas semua orang yang ada di hadapannya. Dua orang melarikan diri, mereka sangat ketakutan, mereka mengatakan, orang itu adalah monster, apa yang dilakukan orang itu di tempat seperti ini? Mereka berlari ke arah bos mereka Geto dan melaporkan kalau semua anggota mereka telah tewas. Pria itu bukanlah orang sembarangan. Geto kemudian berjalan mendekati mereka dan seketika itu juga ia langsung menebas anggotanya sendiri. Walaupun mereka meminta ampun, namun Geto sama sekali tak peduli, ia langsung menghabisi mereka dengan kedua tangannya sendiri. Setelah itu Geto menghampiri Zhang, ia mengatakan, siapa kau sebenarnya, sepertinya kau bukanlah orang dari aliansi bela diri. Dengan tatapan tajam Zhang mengatakan, aku hanya seorang pendekar pedang yang kebetulan lewat. Mendengar itu Geto tersenyum, ia mengatakan, ternyata kau hanyalah pendekar yang kebetulan lewat, kalau begitu coba lewati aku. Zhang kemudian turun dari kudanya, ia mengatakan, apakah kepalamu memiliki hadiah? Geto tertawa, ia mengatakan, itu benar, memang ada hadiah untuk kepalaku. Sambil bersiap menyerang Geto mengatakan, hari ini mungkin harga buronanku akan bertambah setelah aku membunuhmu di sini. Aku sangat penasaran seberapa besar harga kepalamu itu.
Sambil memegang pedangnya Zhang bilang jika kau memang sangat ingin tahu maka majulah aku akan memperlihatkannya kepadamu. Mendengar itu dengan kekuatan penuh Geto langsung maju menyerang namun ketika pedang mereka bertemu dengan santainya Zhang langsung menebasnya di beberapa bagian dengan sangat cepat tubuh Geto seketika mengeluarkan darah dari berbagai tempat yang pada akhirnya ia langsung tewas hanya dengan sekali serangan. Di waktu yang bersamaan seorang pedagang memohon kepada Zhang untuk menolongnya ternyata masih ada yang selamat, Zhang kemudian menghampirinya dan menyandarkannya. Zhang mengatakan untungnya organ dalammu tak terluka tapi sayangnya kau kehilangan terlalu banyak darah. Zhang menatap orang itu ia mengatakan jika terus seperti ini maka cepat atau lambat kau akan segera mati. Pria itu menundukkan kepalanya ia mengatakan sepertinya aku harus berterima kasih kepadamu karena sudah mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Ia kemudian menatap Zhang dan mengatakan maafkan aku kita baru saja bertemu namun bisakah kau mendengarkan permintaanku. Ia menunjuk ke arah salah satu gerobak dan mengatakan di sebelah sana anakku sedang bersembunyi di dalam sana aku membuat ruangan kecil di bawah kereta kuda dan menyuruhnya bersembunyi di sana sehingga ia bisa selamat dari para bandit. Aku tahu ini memalukan meminta tolong kepada penyelamatku yang mengalahkan semua bandit itu tapi kumohon bawalah anakku bersamamu. Dia baru berusia 8 tahun dia adalah anak yang penakut namun dia cukup cerdas ibunya juga sudah tidak ada ibunya mati saat melahirkannya dan seluruh keluarga menyalahkannya atas hal itu. Karena itulah aku datang ke benua baru ini untuk meninggalkan kehidupan lama kami dengan harapan bisa hidup tenang dengan anakku namun semuanya malah jadi seperti ini. Ada sebuah desa bernama Grand Mountain 3 hari dari sini ke arah timur bibi anak itu tinggal di sana dia adalah satu-satunya orang tersisa di keluarga yang tak membenci anak itu. Dia tahu sedikit bela diri dan juga orang yang cukup berada jadi aku yakin dia pasti akan memberimu sebuah hadiah. Setelah mendengar semua cerita sedih itu Zhang bilang aku tak pandai mengurus anak-anak jadi kau sendirilah yang akan melakukannya. Setelah mengatakan itu Zhang langsung menotok perut pria itu di beberapa tempat. Seketika pria itu merasa lebih baik dan juga sangat terkejut ia mengatakan apakah ini adalah teknik akupuntur apakah kau baru saja menggunakan teknik akupuntur padaku dengan tangan kosong? Zhang bilang iya benar aku mengambil langkah pencegahan darurat saja kau harus segera pergi ke tabib untuk disembuhkan. Zhang kemudian bergumam ia mengatakan apakah ini seriusan kenapa akupuntur tangan kosong dianggap hebat di dunia murim seperti ini? Dijelaskan teknik akupuntur di dunia ini adalah teknik menusukkan jarum ke titik pembuluh darah yang dilakukan secara perlahan oleh tabib, untuk mempelajari dan menguasainya butuh waktu yang lama jadi cuma tabib yang berpengalaman yang bisa menggunakannya jadi itulah mungkin alasan teknik akupuntur dengan tangan kosong dianggap sangat luar biasa. Pria itu kemudian mengatakan bagaimana caraku bisa membayar hutang budi ini, sambil tersenyum penjahat Zhang mengatakan sudah jelas kalau bukan uang lalu apa lagi. Pria itu kemudian meminta Zhang membantunya berjalan ke tempat anaknya, sesampainya di sana ia merasa sangat senang karena anaknya terlihat baik-baik saja. Anak itu juga sangat senang dan langsung memeluk ayahnya. Anak ini bernama Xia ia sangat mengkhawatirkan ayahnya karena tubuh ayahnya dipenuhi banyak luka dan darah. Ayahnya tersenyum ia mengatakan aku baik-baik saja ini hanyalah luka goresan pedang. Tepat saat ia mengatakan itu ia langsung tumbang. Xia sangat panik dan mengatakan ada apa denganmu ayahku mohon bangunlah aku tak ingin sendiri. Dengan santainya sambil memeriksa barang Zhang mengatakan ayahmu mulai rileks dan pingsan karena ia mengeluarkan terlalu banyak darah. Xia memandangi Zhang ia mengatakan siapa paman ini dari mana Anda datang? Zhang hanya menjawabnya kalau namanya adalah Zhang tidak ada informasi lain. Mendengar itu Xia tampak menyesal telah menanyakan pertanyaan itu ia bilang aku tak tahu apa-apa kalau paman hanya bilang seperti itu. Zhang kemudian melemparkan obat serta perban dan menyuruh Xia untuk menutupi luka ayahnya terlebih dahulu. Zhang mengatakan aku akan mencari kuda untuk kalian berdua karena kereta kudanya sudah hancur dan tidak bisa dipakai lagi kusarankan untuk membawa yang penting saja. Tak jauh Zhang berjalan ia menemukan kuda milik Geto ia mengatakan kepada kuda itu sepertinya kau terlihat sempurna aku yakin kau juga ingin keluar dari tempat ini. Di samping mayat Geto Zhang menemukan sebuah plakat yang bertuliskan kalau Geto adalah seorang kapten ketiga. Melihat itu Zhang mengatakan jika orang ini adalah kapten ketiga berarti masih ada 2 kapten yang berada di atasnya. Zhang bertanya-tanya apakah plakat ini cukup sebagai bukti aku telah mengalahkannya untuk mendapatkan hadiahku atas buronannya. Setelah itu Zhang memberikan kuda itu kepada Xia dan ayahnya mereka kini telah siap berangkat, namun Xia dan ayahnya merasa keheranan karena Zhang membawa kepala Geto bersamanya ternyata Zhang ragu mendapatkan sebuah hadiah jika hanya membawa plakatnya saja.
Mereka kemudian mulai berangkat meninggalkan banyaknya mayat yang tergeletak, tidak ada yang tahu apakah jiwa mereka yang mati akan gentayangan di dunia ini meninggalkan penyesalan mereka atau ke surga yang damai atau mungkin mereka bereinkarnasi seperti Zhang, namun Zhang berharap agar tujuan mereka yang terbunuh mereka bisa bebas dari penderitaan, hanya pemikiran seperti itulah yang diharapkan oleh Zhang bagi orang-orang tak bersalah yang terpaksa tewas di tangan para bandit. Di malam hari mereka singgah untuk beristirahat sebelum kembali melanjutkan perjalanan, melihat kondisi Ayasya Zhang bergumam kondisinya terlihat semakin parah dari sebelumnya kalau begini dia tak akan bertahan lebih dari 2 hari mau bagaimana lagi karena dia menunggangi kuda dalam keadaan seperti itu. Kalau kami mencoba lebih cepat lagi lukanya juga akan terbuka lebih cepat bisa berbahaya kalau dia tak menerima pengobatan secepatnya. Zhang kemudian menanyakan apakah ada desa yang lebih dekat sebelum Grand Mountain, ia bilang ada aku memang sudah berencana untuk mampir di tempat itu terlebih dahulu. Nama desa itu adalah desa tepi danau Namjak desa itu cuman desa kecil yang bahkan tak punya penginapan. Zhang bilang meski desa itu kecil setidaknya mereka pasti mempunyai dokter butuh waktu berapa lama lagi agar bisa sampai di sana. Ia bilang kalau dengan kecepatan berkuda biasa kita bisa sampai di sana besok siang tapi aku tak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan kalau kita bergerak dengan kecepatan seperti hari ini. Zhang bilang setidaknya kita harus sampai sebelum matahari terbenam dan berhenti di sana agar kau segera diobati. Ia mengatakan maafkan aku karena kau jadi terlibat denganku dan menyusahkanmu. Zhang melihat kepala Geto ia mengatakan itu bukanlah masalah aku juga punya alasan pergi ke sana untuk mendapatkan uang. Keesokan harinya 2 orang berbaju hitam menemukan mayat yang dibunuh oleh Zhang mereka mengatakan sepertinya orang ini dibunuh kemarin siang dan sepertinya mereka mati di kurun waktu yang sama. Salah satu dari mereka mengatakan apakah orang-orang ini adalah mayat musuh yang kita cari orang yang lainnya mengatakan benar ini adalah salah satu kelompok bandit yang kita cari ini sangat menguntungkan kita karena jumlah mereka semakin sedikit aku rasa tak masuk akal jika kita mengalahkan mereka semua hanya dengan berdua, dan ternyata salah satu dari mereka adalah seorang wanita ia mengatakan sungguh menarik pertempuran ini sepertinya dilakukan oleh satu orang dan juga yang lebih mengejutkan musuhnya terlihat mati tanpa bisa melakukan perlawanan. Sementara Zhang mereka kembali melanjutkan perjalanan di tengah teriknya matahari, di perjalanan Xia terus saja mengajak Zhang mengobrol yang sepertinya ia sangat menyukai Zhang. Zhang merasa canggung ia bergumam aku sangat jengkel berurusan dengan anak-anak, melihat kondisi Ayasya Zhang bergumam dia terlihat semakin memburuk jika dia tak mendapatkan pengobatan di hari ini juga dia tak akan bisa selamat sampai besok, di waktu yang bersamaan terlihat rombongan orang menunggangi kuda sedang menuju ke arah mereka, melihat itu Zhang mengatakan sepertinya aku terlalu meremehkan mereka ternyata mereka lebih cepat datang dari dugaanku. Zhang kemudian memberitahu Ayasya kalau beberapa orang menyebalkan sedang datang mengunjungi kita, mengetahui itu seketika ia pun menjadi panik ia mengatakan bukankah itu para bandit. Zhang kemudian menyuruhnya untuk lebih dulu berangkat menuju desa sementara Zhang ia mengatakan akan menyusul setelah mengurus mereka awalnya dia menolak karena itu sangat berbahaya bagi Zhang namun Zhang memaksanya untuk pergi lebih dulu karena mereka hanya akan menjadi beban, tak punya pilihan lain akhirnya mereka pergi lebih dulu ia mengatakan aku akan menunggumu di desa aku juga akan menyiapkan penginapan dan makanan jadi sebaiknya kau harus bergegas datang. Tak lama rombongan bandit itu tepat berdiri di hadapan Zhang mereka mengatakan kami sedang mengikuti jejak orang yang telah membunuh saudara kami dan kebetulan hanya ada satu jejak dan itu sepertinya berasal darimu. Pria besar ini bernama Gamsang ia adalah kapten pertama dari kelompok para bandit ia menatap Zhang dan mengatakan kau pasti sudah tahu apa yang akan kami lakukan kepadamu. Zhang kemudian melemparkan kepala Geto ia mengatakan itu benar kalian datang kepada orang yang tepat apa orang ini adalah adikmu. Melihat itu seketika semua orang terkejut dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sementara Gamsang ia benar-benar merasa sangat murka ia langsung memerintahkan kroconya untuk segera menangkap Zhang. Ia mengatakan jangan sampai kalian membunuhnya karena hanya akulah yang akan membunuhnya aku akan membuatnya memohon untuk dibunuh. Mendengar perintah itu seketika itu juga mereka langsung maju menyerang, dari kejauhan 2 orang berbaju hitam sebelumnya sedang menuju ke tempat pertempuran, mereka mengatakan sepertinya kita terlambat orang yang telah membunuh bandit sebelumnya sepertinya saat ini sedang menghadapi kapten bandit lainnya, wanita ini kita panggil saja Rose sambil memacu kudanya dengan sangat cepat ia bergumam kapten pasukan ketiga Geto bukanlah orang sembarangan namun ia mati dengan sangat mengenaskan aku sangat penasaran siapa sebenarnya orang yang telah membunuhnya.
Sementara Zhang Iya mulai menebas satu persatu dari mereka yang datang menyerang dengan sangat cepat, semua serangan yang mengarah kepadanya semuanya berhasil ia hindari dengan sangat mudah. Zhang terus melaju cepat dengan kudanya sambil terus-menerus menebas satu persatu dari mereka. Ia kemudian menghadapi kapten kedua yang ternyata kapten kedua juga ada di antara mereka. Namun dengan cepat Zhang langsung menebasnya di beberapa bagian yang seketika itu juga ia langsung tewas. Melihat itu Gamsang merasa cukup terkejut, ia tak menyangka kapten kedua mampu dikalahkan dengan semudah itu. Gamsang kemudian turun dari kudanya sambil memandangi mayat rekan-rekannya. Ia mengatakan bisa-bisanya kalian dikalahkan oleh tikus rendahan ini. Ia lalu menatap Zhang dan mengatakan dasar bajingan, aku sendiri yang akan memotong lehermu di sini. Melihat kekuatan Gamsang, Zhang bergumam aura orang ini sangat berbeda dengan orang-orang sebelumnya. Gamsang mengatakan kelihatannya kau cukup baik dalam bela diri, jadi mulai sekarang aku akan menunjukkan sesuatu yang menyenangkan kepadamu. Zhang bergumam orang ini dia tidak sepenuhnya beromong kosong, energi martialnya begitu hebat meski tampak gelap serta pedangnya juga memancarkan energi kuat. Zhang melepaskan topinya, ia mengatakan sepertinya ini akan menarik, aku tak punya niatan untuk membiarkanmu pergi begitu saja. Diketahui kalau ternyata energi gelap yang dirasakan oleh Zhang dari tubuh Gamsang adalah sebuah energi demonic art. Energi ini adalah energi jahat yang dapat memperkuat penggunanya 10 kali lipat daripada orang biasa yang mempelajari bela diri. Ini adalah sebuah kekuatan dahsyat yang tak bisa dilewatkan oleh para ahli bela diri. Mereka kebanyakan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Terlihat Zhang dan Gamsang mulai bertarung, mereka saling bertukar serangan dan bertahan. Energi demonik yang berada di tubuh Gamsang mulai tak terkontrol yang mengakibatkan Gamsang bertarung seperti orang gila. Sambil terus bertukar serangan, Zhang mengatakan apa gunanya memiliki kekuatan yang bisa membelah gunung dan lautan jika kau sendiri berubah menjadi monster yang hanya tergila-gila dengan darah dan tak bisa mengenali dirimu dan rekanmu sendiri. Seiring berjalannya waktu Gamsang terus saja semakin menggila, serangannya semakin kuat yang membuat pedang Zhang menjadi retak. Zhang mulai terdesak, ia bergumam di benua baru ini aku belum pernah bertemu dengan pengguna pedang yang memiliki aura di pedangnya ini ternyata lebih sulit daripada yang kukira, namun meski begitu ini bukanlah masalah yang tak bisa aku tangani. Di waktu yang bersamaan pedang Zhang akhirnya hancur ketika ia mencoba menahan serangan Gamsang. Gamsang mendapatkan momentum dan merasa kalau dia akan menang, namun dengan cepat Zhang langsung menghindari serangannya dan langsung berada di belakang Gamsang. Zhang kemudian langsung mendaratkan pukulan keras di tulang belakang Gamsang. Gamsang merasakan sakit yang luar biasa dan mencoba menyerang Zhang, namun lagi-lagi Zhang berhasil menghindari serangannya dan kembali mendaratkan beberapa pukulan dengan sangat cepat. Seketika Gamsang langsung tumbang, ia mengatakan ini adalah teknik Thunder Sky Fist milik tentara kekaisaran. Sebelum Gamsang tewas ia mengatakan apakah mungkin kau adalah orang dari kekaisaran? Zhang bilang aku tak punya hubungan seperti itu dengan kekaisaran, teknik barusan adalah teknik yang aku buat sendiri. Dengan tatapan tajam Zhang mengatakan lebih baik kau cepat mati saja, tak ada gunanya berbicara dengan mayat. Di waktu yang bersamaan Ross dan rekannya akhirnya tiba, mereka mengatakan pemandangan ini sangat mengerikan. Mereka kemudian menghampiri Zhang dan menanyakan apakah kau adalah orang yang telah membunuh mereka semua. Tanpa ragu sedikit pun Zhang menjawabnya, iya benar, aku yang telah membunuh mereka semua. Ross kemudian memperkenalkan dirinya dan memperlihatkan sebuah plakat yang bertuliskan kalau dia adalah unit patroli ke-71 Murim Union. Ia kemudian mulai memeriksa mayat Gamsang. Karena penasaran Zhang lantas menanyakan apa yang sedang kalian lakukan dengan memeriksa mayat. Pria ini kita sebut saja Zero mengatakan kami sedang mencari dari mana sumber demonic artnya, karena itulah alasan kami mengejar orang-orang ini. Di waktu yang bersamaan Ross menemukan sebuah buku dan melemparkannya kepada Zero, ia mengatakan segera bakar buku itu. Melihat buku itu Zero mengatakan sudah kuduga mereka memiliki buku ini yang merupakan sumber dari mana mereka mempelajarinya, aku akan segera membakarnya. Ross kemudian menanyakan kepada Zhang apakah benar kau yang telah membunuh kapten ketiga dan begitu juga dengan kapten kedua dan pertama? Zhang bilang iya benar, aku yang telah membunuh mereka semua. Mendengar itu Zero terkejut, ia bergumam seberapa kuat sebenarnya pria ini, ia bahkan mampu membunuh semua ketiga kapten beserta 30 anggotanya sendirian. Zhang kemudian menanyakan kepada Ross apakah aku bisa mendapatkan hadiah darimu dari ketiga kepala kapten ini karena sebelumnya kau bilang kau adalah unit patroli dari aliansi Murim. Ross tersenyum, ia bergumam jadi alasan pria ini tak segera pergi dari sini karena ia menginginkan hadiah dari kami, sepertinya ia sudah tahu kedatangan kami. Ross kemudian mengatakan untungnya aku punya otoritas akan hal itu, aku akan memberimu hadiahnya karena telah mengalahkan para iblis ini dan telah mempermudah tugas kami. Ross bilang untuk saat ini aku hanya bisa memberi
memberimu kertas utang jadi kau harus mendatangi asosiasi merchant untuk menukarnya dengan uang. Mendengar itu Zhang cukup kecewa, ia bergumam, sepertinya hari ini semuanya tidak berjalan lancar untukku, meski begitu aku akan tetap membawanya karena sewaktu-waktu aku bisa menukarnya. Zhang kemudian menerima kertas utang itu dan segera pergi meninggalkan mereka. Sambil melihat kepergian Zhang, Zero mengatakan, apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja, apakah sebaiknya kita periksa dia terlebih dahulu karena mungkin saja ia mengambil buku demonic art lainnya. Rose mengatakan itu tidak perlu karena teknik martial art orang itu lebih kuat dibandingkan dengan demonic art manapun. Rose kemudian mengatakan sebaiknya kita segera pergi ke aliansi rahasia di wilayah ini karena mayat kapten pertama Gamsang kurasa tengkoraknya rusak parah. Mendengar itu Zero seketika menjadi sangat terkejut, ia mengatakan apakah Gamsang dikalahkan menggunakan teknik Thunder Sky Fist, apakah orang yang barusan pergi adalah orang dari kekaisaran? Rose mengatakan karena itulah kita akan pergi ke aliansi rahasia untuk mencari informasi tentang orang itu, tapi sebelum itu kita harus pergi ke markas para bandit karena sebelumnya aku menemukan sebuah peta di baju Gamsang yang sepertinya mengarah ke markas mereka. Rose kemudian bergumam, ia mengatakan para bandit biasanya membunuh orang dewasa tapi mereka menjual anak kecil yang mereka culik. Apakah Zhang mengetahui itu semua sehingga ia membantai para bandit ini? Ia kemudian mulai menunggangi kudanya dan mengatakan kepada Zero untuk segera bergegas menuju ke markas para bandit. Singkat waktu Zhang akhirnya sampai di desa yang dimaksud oleh ayah Xia. Di sana mereka kembali bertemu Xia dan ayahnya kini terlihat baik-baik saja. Melihat kedatangan Zhang, Xia sangat senang dan segera berlari menghampirinya. Zhang kemudian menemui seorang dokter untuk mengobati lukanya. Setelah itu Zhang mengobrol dengan mereka berdua dan mengatakan apa saja rencananya ke depannya. Keesokan harinya mereka bertiga berjalan melihat-lihat desa, orang-orang di sana semuanya memandangi mereka. Zhang mengatakan kepada ayah Xia, desa ini terlihat bagus, mempunyai beberapa toko di tempat seperti ini, saudara iparmu sungguh luar biasa. Tak lama kemudian mereka akhirnya sampai di tempat Bibi Xia. Xia sangat senang dan langsung menyapanya, orang ini adalah Bibi Xia, kita panggil saja Rosa. Ia sangat senang melihat kedatangan mereka. Rosa kemudian langsung memberikan hadiah uang kepada Zhang sebagai imbalan karena telah menyelamatkan Xia dan ayahnya. Zhang berterima kasih dan menanyakan di mana ia bisa menemukan pandai besi di desa ini. Rosa mengatakan aku tahu di mana tempatnya, aku akan segera mengantarmu ke sana. Mereka kemudian pergi bersama, Xia juga ikut bersama mereka. Di perjalanan Xia menanyakan kepada Zhang di mana ia mempelajari seni bela diri karena ia sangat kuat. Zhang mengatakan aku mempelajarinya dari satu tempat ke tempat lainnya, ada beberapa pengajar martial arts di kota Jungeon yang akan mengajarimu demi uang, meski kemampuan mereka masih kurang namun mereka bagus dalam hal pengajaran. Mendengar itu Xia mengatakan bukankah semua orang hanya bisa mempelajari martial arts jika mereka masuk dalam sekolah? Zhang bilang itu hanyalah cara lama dari sekolah ortodoks dan keluarga kuno di benua baru. Sekarang kebanyakan sekolah di Jungeon adalah bimbingan belajar untuk orang-orang yang ingin menjadi tentara kekaisaran. Setelah kau masuk ke dalam tentara kekaisaran kau bisa mempelajari martial arts yang sesungguhnya dan juga mendapatkan banyak bayaran. Mendengar itu Xia mengatakan ternyata itulah alasan mengapa tentara kekaisaran dipandang sangat kuat sampai-sampai disebut sebagai the real master of martial arts. Tak lama kemudian mereka akhirnya sampai di toko pandai besi yang direkomendasikan oleh Rosa. Rosa mengatakan di antara 3 pandai besi yang ada di desa ini tempat inilah yang paling terbaik. Zhang kemudian masuk ke dalam dan mulai melihat-lihat pedang yang akan dibelinya. Tak butuh waktu lama Zhang menemukan pedang baru miliknya yang sangat mirip dengan pedangnya yang hancur. Zhang kemudian keluar dari toko, ia tersenyum bahagia, ia mengatakan sepertinya kehidupanku di desa ini semuanya berjalan dengan lancar. Zhang kemudian menemui Rosa, ia mengatakan sepertinya aku harus pamit karena aku akan segera pergi dari desa ini. Mendengar itu Xia mengatakan kumohon jangan pergi dulu, sebaiknya kita makan saja dulu karena Rosa jago memasak dan juga aku ingin belajar martial art darimu. Zhang bilang martial art milikku adalah sesuatu yang bercampur-campur dari banyak tempat jadi akan sulit jika kau ingin belajar dariku, kau seharusnya minta kepada bibimu Rosa untuk mengajarimu karena Rosa juga adalah seorang master. Zhang kemudian mengingat kembali saat Rosa memberikan hadiah kepadanya, saat itu Zhang melihat telapak tangan Rosa yang sudah sangat terlatih sehingga ia mengetahui kalau Rosa adalah seorang master bela diri.
Mendengar perkataan Zhang, Rosa mengatakan ternyata matamu sungguh jeli sekali. Zhang bilang baiklah aku akan pergi sekarang. Ia mengatakan kepada Xia untuk berlatih dengan Rosa dan menantikan perkembangannya di masa depan. Sambil melihat kepergian Zhang, Xia meneteskan air mata. Ia mengatakan kepada Rosa untuk segera mengajarinya martial arts. Sambil memandangi Xia, Rosa bergumam bocah ini terus saja memandangi Zhang. Mungkin ini adalah kesempatan untuk memberikan bocah ini sebuah mimpi. Beberapa hari kemudian di sebuah bar terlihat Zhang sedang asik bermain judi. Ia sangat kesal karena ia selalu kalah. Ia bergumam ini sungguh sialan padahal aku sudah menggunakan martial energi untuk melihat apakah mereka melakukan kecurangan namun mereka benar-benar tidak bermain curang. Mereka mengalahkanku dengan murni, itu artinya kemampuan berjudiku memang hanya segini. Mereka mengatakan kepada Zhang kau adalah orang murim dan bepergian membawa pedang namun tidak seharusnya kau membawa sesuatu yang berdarah seperti itu. Jika kau tak bisa menang dalam berjudi kau mungkin saja ditusuk dari belakang suatu hari nanti. Mendengar itu Zhang menghela nafas. Ia mengatakan kalian tak perlu merasa khawatir, aku bisa menjaga diriku sendiri. Zhang kemudian bangkit dari tempat duduknya. Ia mengatakan aku akan segera pergi dari tempat ini karena aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk bertaruh. Mereka melambaikan tangan dan mengatakan sampai jumpa lagi. Kau akan selalu diterima di tempat ini. Mendengar itu Zhang benar-benar kesal namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena kenyataannya ia dikalahkan dalam berjudi. Zhang kemudian singgah di sebuah kedai. Ia mengatakan sungguh sialan, kurasa aku memang tak akan pernah menjadi pemain judi yang baik. Di sebelah mejanya ia menatap seseorang yang sedang memainkan alat musik. Mendengar lagu yang dimainkan orang itu Zhang bergumam petikan melodi ini terdengar sangat lembut yang membuat orang-orang mengantuk. Ini sungguh lagu yang bagus. Terlihat orang-orang di tempat itu juga merasa sangat menikmati lagu tersebut. Tak lama tiga pria datang ke tempat itu. Ia langsung menghampiri orang yang sedang memainkan alat musik. Salah satu pria mengatakan aku adalah Seo Giol dari keluarga besar Sandong. Meski kau tak tahu namaku tapi aku yakin kau pasti mengenali nama keluargaku. Orang itu mengatakan kurasa aku bisa menebak mengapa kalian mencariku. Aku minta maaf tapi tuan muda kalian sendiri yang membuat keributan. Mendengar itu dua pria lainnya menjadi kesal. Ia berteriak dan mengatakan dasar budak, beraninya kau berkata seperti itu tentang tuan muda. Dia menoleh ke arah belakang dan mengatakan yang kulakukan itu hanyalah memainkan beberapa lagu dan menerima bayarannya. Apa aku harus bertanggung jawab dengan tuan muda kalian yang dimabuk cinta kepadaku? Dari percakapan mereka diketahui kalau ternyata orang misterius ini adalah seorang wanita. Zhang memandang ke arah mereka. Ia mengatakan sungguh menyebalkan, baru saja aku mendengarkan sebuah lagu yang indah setelah sekian lama namun mereka malah membuat keributan. Mereka benar-benar merusak moodku. Seo mengatakan kepada wanita itu apakah kami harus menggunakan pedang kami untuk membuatmu berkata yang sejujurnya kalau kaulah yang telah menggoda tuan muda dan bahkan mencuri beberapa hartanya. Dengan santai wanita misterius itu mengatakan apa sungguh kalian adalah orang suruhan dari keluarga tuan muda? Jika mereka sungguh terganggu dengan ini setidaknya mereka tidak akan mengirim tiga pria lemah seperti kalian. Mereka pasti mengirim warrior yang dapat mengemban nama keluarga sendirian. Mendengar itu mereka langsung menyerang secara bersamaan. Mereka benar-benar sangat kesal karena telah diremehkan. Melihat itu Zhang langsung ingin bereaksi dan menolong wanita itu karena situasinya 3 lawan 1. Namun ternyata wanita itu pandai bela diri. Ia menghindari serangan mereka dengan sangat mudah. Ia bahkan langsung membunuh Seo menggunakan sebuah pisau yang tersembunyi di dalam bajunya. Ia mengatakan kalianlah yang telah memulai semua ini, aku hanya melakukan pembelaan diri. Melihat bosnya kalah dua pria lainnya semakin kesal dan mulai menyerang dengan bersamaan. Namun dengan mudahnya wanita itu menghindari semua serangan mereka dan berpindah dengan sangat cepat. Melihat paras cantik dan seni bela diri wanita itu Zhang tak bisa berkata-kata. Ia bergumam wanita itu sangat cantik, selain itu dia bertarung dengan sangat baik, pergerakannya sangat lincah. Dia seperti sedang menggunakan teknik flying martial arts. Aku belum pernah melihat orang yang menggunakannya di benua baru ini. Wanita ini dia mungkin saja bisa menjadi yang pertama kali menggunakan flying martial arts di benua baru ini. Setelah cukup bermain-main wanita itu langsung menebas mereka berdua dengan sangat cepat, bahkan mereka tak sempat bereaksi dan tubuh mereka telah terpotong. Di akhir wanita itu mengatakan jangan salahkan aku tapi salahkanlah tuan muda kalian atas hal ini. Ia kemudian mengangkat kepalanya ke atas dan menghirup udara sekitar. Ia mengatakan ini sungguh menyegarkan. Melihat penampilan wanita itu barusan Zhang langsung memberinya tepuk tangan. Wanita ini kita sebut saja Mawar. Ia langsung melirik ke arah Zhang dan mengatakan sekarang ada apa dengan orang aneh ini?
Terlihat tempat itu benar-benar sangat kacau. Pemilik tempat itu mengatakan sepertinya aku menerima banyak kerugian. Anaknya mengatakan ini bukanlah masalah besar, setidaknya kita masih bisa selamat. Mawar kemudian menghampiri mereka dan meminta maaf karena ulah para bedebah itu semuanya menjadi hancur. Pria itu mengatakan kau tak perlu meminta maaf dan merasa bersalah sebagai pemilik kedai seperti ini, berarti aku juga sudah siap jika terjadi sesuatu seperti ini. Mawar kemudian langsung memberikan uangnya. Ia mengatakan ini semua salahku, jika bukan karena aku yang datang ke tempat ini maka semua ini tidak akan terjadi, jadi kumohon terimalah uang ini. Awalnya pria itu terus menolaknya namun Mawar terus mendesaknya sehingga mau tak mau ia akhirnya menerima uang itu. Melihat itu Zhang bergumam, ternyata wanita itu sangat sempurna, dia juga punya hati nurani yang baik, tapi kurasa dia tak punya waktu untuk berkeliaran seperti ini. Bahkan jika itu bentuk pembelaan diri, dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban karena menjadi satu-satunya orang yang selamat jika kepala cabang aliansi Murim datang dan melihat ini. Zhang mengatakan jika wanita ini memang tak ingin terlibat lebih jauh dia seharusnya pergi secepatnya dan itu juga berlaku denganku. Zhang kemudian pergi dari tempat itu sambil menunggangi kudanya. Ia mengatakan ini sangat menjengkelkan, aku sudah tak punya uang lagi karena kalah berjudi. Apakah sebaiknya aku harus mencari uang sekarang? Tapi kalau aku ingin mencari uang aku harus menemukan suatu masalah. Hidupku sungguh menyedihkan bagi seorang warrior. Tak lama Zhang langsung menghentikan kudanya karena ada sesuatu yang terjadi di depannya. Ternyata itu adalah Mawar yang sedang dihadang oleh seseorang. Pria ini kita sebut saja Noir. Ternyata dia adalah suruhan lain yang datang mencari Mawar karena telah membuat Tuan Muda kesal. Dari atas tebing Zhang sedang memantau perkembangan mereka. Noir mendesak Mawar untuk segera ikut dengannya menemui Tuan Muda. Namun Mawar terus menolaknya dan mengatakan aku tak punya alasan untuk bertemu dengan Tuan Muda, aku tak melakukan kesalahan apapun. Mawar kemudian memegang pedangnya dan bersiap bertarung. Ia mengatakan kau pasti yang telah membunuh kudaku sebelum aku sampai ke sini, aku tak akan pernah ikut denganmu. Dari atas tebing dengan santai Zhang memandangi Noir. Ia mengatakan pria itu pasti seorang master yang terlatih, dia adalah warrior sejati dari martial arts tradisional zaman dulu. Zhang selanjutnya melirik Mawar. Ia mengatakan wanita itu punya kemampuan yang bagus tapi tak akan bisa menang melawan pria itu. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba saja kuda milik Zhang datang dan langsung menabraknya. Zhang memanggil kudanya Jojo. Ia mengatakan apa yang sedang kau lakukan, jangan bertingkah seperti ini. Pria itu adalah seorang master sungguhan. Ternyata Jojo berniat memberitahu Zhang untuk menolong gadis itu. Dengan pasrah Zhang akhirnya menjawab keinginan Jojo. Ia langsung melompat dari tebing untuk membantu Mawar. Mereka berdua seketika langsung memandanginya. Noir mengatakan siapa kau ini? Zhang menegakkan topinya. Ia mengatakan aku adalah Zhang. Mawar mengatakan bukankah kau adalah orang yang ada di kedai, mengapa kau ada di sini? Noir memandangi Zhang. Ia bergumam orang ini baru saja melompat dari tebing yang cukup tinggi namun dia baik-baik saja, kurasa ia cukup kuat. Noir kemudian mengatakan kepada Zhang sepertinya kau tahu siapa wanita ini, tapi hiraukan saja kami untuk saat ini dan teruskan perjalananmu. Jika kau mengganggu urusanku sekarang maka aku juga akan menggunakan kekuatanku untuk mengurusmu juga. Mendengar itu Zhang mengatakan sepertinya kau mengatakan sesuatu yang mengerikan, memangnya apa yang terjadi di antara kalian? Noir mengatakan wanita ini adalah seorang tahanan yang kabur, aku datang untuk menangkapnya. Mendengar itu Mawar langsung berteriak. Ia mengatakan apa maksudmu dengan tahanan, apa kau ingin menangkap dan menyiksaku? Zhang langsung memegang pedangnya dan bersiap bertarung. Ia mengatakan kepada Noir sepertinya kau adalah pengganggu yang akan menyakiti orang yang tak bersalah, kau tak boleh memaksanya jika ia tak ingin ikut denganmu. Mendengar itu Noir juga bersiap menarik pedangnya. Ia mengatakan tak kusangka aku akan bertemu dengan seorang bajingan yang mempertaruhkan nyawanya dengan ceroboh hanya untuk menyelamatkan seorang wanita. Melihat aura yang dikeluarkan oleh mereka berdua Mawar sangat terkejut. Ia bergumam apa-apaan aura yang kurasakan ini, mereka berdua mempunyai aura haus darah yang sangat kuat. Ini adalah sebuah pertarungan yang tak bisa aku ganggu, jika aku melakukannya maka pasti aku akan langsung mati. Ketika Noir akan menarik pedangnya seketika ia merasa sangat ketakutan, terlintas sebuah gambaran di kepalanya di mana tubuhnya terbelah menjadi dua. Ia bergumam perasaan ini, jika kami bertarung sungguhan maka aku pasti akan langsung mati. Dari mana sebenarnya datangnya master bela diri seperti dia? Melihat Noir yang tak jadi menarik pedangnya, Zhang bergumam apa yang dilakukan pria ini, apakah dia sudah membaca pertarungan yang akan terjadi selanjutnya? Jika benar sudah pasti dia punya indera prediksi yang tajam yang dia dapat dari pelatihan seni bela diri yang lama. Mari kita lihat tindakan apa yang selanjutnya yang akan dia ambil.
Noir kemudian memilih menurunkan tangannya. Ia mengatakan kepada Zhang, kau terlihat punya skill yang hebat. Kau sebenarnya berasal dari klan mana? Mawar yang melihat Noir tak jadi menyerang, ia sangat terkejut. Ia bergumam, apa yang sedang terjadi dengan orang sehebat dia, mengapa ia tak jadi menyerang? Zhang menjawab pertanyaan Noir. Ia mengatakan, aku tidak berasal dari klan manapun. Memangnya kau pikir tak ada master yang hebat di luar sana tanpa memiliki sebuah klan? Noir kemudian memperkenalkan dirinya kepada Zhang. Ia mengatakan, aku akan mundur untuk hari ini, namun itu tidak berarti klan kami akan melepaskan wanita itu begitu saja. Noir berjalan pergi. Ia mengatakan, aku akan melihat sendiri apakah kau mampu menangani kekuatan klan kami. Melihat kepergian Noir, Zhang bergumam, orang-orang dari klan terkenal seperti dirinya cukup hebat dalam seni bela diri, kemampuannya untuk memprediksi suatu kejadian juga sangat hebat. Mereka sungguh berbeda daripada orang-orang murim lainnya. Mawar kemudian menghampiri Zhang, bukannya mengucapkan terima kasih. Mawar malah mengatakan, mengapa kau tidak langsung membunuhnya? Raut wajah Zhang seketika berubah. Ia sangat menginginkan ucapan terima kasih, namun Mawar malah berkata seperti itu. Zhang kemudian mengatakan, apa rencanamu ke depannya? Klan mereka pasti tak akan membiarkan hal ini begitu saja. Sekarang mereka pasti akan memburu kita berdua. Namun Mawar malah semakin ngotot. Ia mengatakan, seharusnya kau membunuh Noir karena itu bisa mengulur waktu buat kita. Mendengar itu Zhang bergumam, dasar wanita ini. Dia mengatakannya dengan sangat santai, seperti bukan apa-apa jika membunuh seseorang. Zhang kemudian berbalik. Ia mengatakan, apa tak ada yang mau kau katakan padaku terlebih dahulu sebelum kau menyuruhku untuk bertarung? Mendengar itu seketika Mawar langsung memperkenalkan dirinya dan berterima kasih karena telah diselamatkan. Zhang kemudian menunggangi kudanya. Ia mengatakan, kau harus segera pergi dari tempat ini. Apakah kau tidak mendengar perkataan Noir yang akan datang memburu kita berdua? Mawar mengatakan, apa kau berniat meninggalkanku sendirian? Jika pada akhirnya jadi seperti ini, mengapa kau menyelamatkanku? Zhang mengatakan, apa aku perlu alasan untuk membantu seseorang yang sedang dalam masalah? Mendengar itu seketika Mawar menjadi sangat kagum kepada Zhang. Ia bergumam, aku tak menyangka masih ada orang yang berpikiran seperti itu di dunia murim ini. Setelah itu Zhang kemudian pergi meninggalkannya. Mawar bergumam, orang ini cukup hebat, bahkan dia bisa membuat Noir mundur sebelum mengeluarkan pedangnya. Aku tak boleh membiarkannya pergi begitu saja. Mawar kemudian langsung mengejar Zhang. Ia mengatakan, kumohon tunggu aku, biarkan aku ikut bersamamu. Aku sangat yakin takdir telah mempertemukan kita berdua. Mendengar itu awalnya Zhang sama sekali tak peduli dan terus berjalan pergi, namun Mawar mengatakan, aku akan membayarmu, jadi tolong bantu aku kalau aku berurusan lagi dengan mereka. Mendengar adanya uang, Zhang seketika langsung menghentikan kudanya. Mawar kemudian mulai bernegosiasi dengan Zhang. Ia mengatakan, aku akan memberimu kompensasi yang sesuai jika kau melindungiku. Selain itu, jika kau membantuku sebagaimana mestinya, aku akan menunjukkan padamu seni bela diri khusus karena sepertinya kau bukan dari klan terkenal. Mendengar itu Zhang tertawa. Ia mengatakan, kalau kau memang tahu teknik khusus seperti itu, mengapa kau tidak mempelajarinya sendiri? Dengan tegas Mawar mengatakan, apa yang sedang kau tertawakan? Teknik yang aku tawarkan ini adalah seni bela diri dari tentara kekaisaran. Apa kau tahu betapa sulitnya untuk diterima menjadi murid dari anggota lama di tentara kekaisaran? Mendengar itu Zhang mengatakan, jika kau mengajariku teknik itu, bukankah itu akan menjadi sebuah kejahatan besar yang setara dengan pengkhianatan karena kau mengajarinya kepada orang luar? Mawar menjelaskan. Ia mengatakan, kau jangan salah paham dulu, yang bisa kuberikan padamu itu hanyalah seni bela diri tingkat 4. Mendengar itu Zhang bergumam, kalau itu seni bela diri tingkat 4, maka itu adalah skill dasar yang memang resmi boleh diturunkan kepada murid luar. Meskipun begitu, ini adalah kumpulan seni bela diri yang diturunkan oleh para kaisar yang berdiri di puncak kekaisaran selama 1000 tahun. Walaupun aku tidak mempelajarinya secara langsung, pasti ada sesuatu yang bisa dipelajari hanya dengan melihatnya saja. Setelah berpikir cukup lama Zhang mengatakan kepada Mawar, aku tak punya kesetiaan pada kaisar, jadi bagaimana aku bisa menjadi seorang murid? Mawar bilang, kau hanya perlu menjadi murid palsu, jadi semuanya akan baik-baik saja. Mawar juga bilang, sebenarnya orang yang akan mengajarimu bukan diriku melainkan orang lain yang berhutang kepadaku. Utangnya cukup besar, jadi aku bisa membuatnya untuk mengajarimu seni bela diri tentara kekaisaran untuk membayar utangnya padaku. Zhang melihat ke atas langit. Ia bergumam, jika orang itu menerimaku sebagai murid, maka tak akan ada lagi pertanyaan tentang asal-usul seni bela diri milikku ini ke depannya. Aku cuman harus membantu wanita ini sedikit lagi, maka aku akan bisa mempelajari seni bela diri kekaisaran.
Zhang kemudian bersiap pergi. Ia mengatakan kepada Mawar di mana orang itu yang bisa mengajariku. Kita harus segera pergi dari sini. Mendengar itu Mawar sangat senang. Ia bilang perjalanan ke sana setidaknya memakan waktu selama 2 hari. Kita akan melewati sungai dan lembah jadi kita bisa menghapus jejak kita. Di dalam hutan Noir dan pasukannya telah berkumpul yang ternyata mereka melihat kepergian Zhang dan Mawar. Noir mengatakan kepada kroconya kita akan mengikuti mereka untuk saat ini dan menyerang mereka pada malam hari namun jangan terlalu berlebihan cukup uji saja kemampuan bela diri mereka. Sambil mengawasi Zhang dan Mawar Noir bergumam mari kita lihat apakah pria itu hanya akan menjadi manusia biasa atau malah dia adalah sosok yang memiliki tujuan tapi belum bergerak. Di malam hari Zhang dan Mawar singgah untuk beristirahat. Zhang menanyakan apakah tak ada masalah jika kita beristirahat seperti ini. Mawar bilang kau tak perlu merasa khawatir kita sudah melewati sungai jejak kita pasti susah untuk dilacak. Mendengar itu Zhang mengatakan kau tampak terlihat sangat tenang sebenarnya masalah apa yang kau timbulkan dengan klan mereka. Dengan kesal Mawar mengatakan aku sama sekali tak punya masalah dengan mereka hanya saja tuan muda mereka sangat menyukaiku dibandingkan dengan tunangannya sendiri, alasan aku harus lari seperti ini karena tunangan tuan muda yang iri kepadaku, ia ingin melenyapkanku karena tuan muda lebih memilih diriku. Mendengar itu Zhang bergumam wanita ini memang terlihat seperti orang yang tidak akan melakukan hal yang buruk. Mawar kemudian mengatakan apakah sekarang kau menyesal telah menolongku setelah mendengar semua ceritaku? Zhang bilang kalau aku menyesalinya sekarang aku tak akan duduk di sini. Mendengar itu Mawar tertawa ia mengatakan kau sungguh pria yang unik biasanya pria seperti dirimu tak akan punya hidup yang panjang. Zhang menjadi kesal ia bilang mengapa kau membicarakan sesuatu yang buruk seperti itu? Di waktu yang bersamaan mereka berdua merasakan kedatangan pasukan Noir. Mawar mulai panik ia mengatakan aku tak menyangka mereka datang secepat ini, pasukan Noir kemudian mulai mengepung mereka, Mawar berteriak ia mengatakan aku pasti akan melaporkan kalian kepada gubernur kota Gamsang, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang dari klan terkenal seperti kalian jika aku berhasil lolos dan melaporkannya. Zhang kemudian bersiap menarik pedangnya ia bergumam sepertinya mereka ada 10 orang tapi aku tak melihat Noir di antara mereka apa yang sebenarnya ia rencanakan. Di waktu yang bersamaan pasukan Noir mulai menyerang, Mawar mengeluarkan pisaunya ia mengatakan jadi kalian sama sekali tak mendengarkan perkataanku. Melihat itu Zhang tersenyum ia mengatakan kepada Mawar aku sangat ingin melihat semangatmu seperti ketika kau bertarung di kedai. Dua orang secara bersamaan langsung menyerang Mawar namun Mawar berhasil menghindari serangan itu dan menahannya. Ia kemudian mengambil pisau kecil yang tersembunyi di bajunya dan langsung membunuh mereka berdua dengan sangat cepat, sementara Zhang ia juga dengan sangat cepat langsung membunuh beberapa orang sekaligus tanpa bisa bereaksi sama sekali. Dari belakang satu musuh ingin menyerang Mawar namun dengan cepat Zhang langsung menebasnya menjadi dua. Kini yang tersisa hanya dua musuh Mawar mengatakan apakah kalian ingin melanjutkannya sepertinya kalian sedang tidak beruntung hari ini. Zhang kemudian melihat pedang yang dipakai orang-orang itu Zhang bergumam sepertinya mereka menggunakan pedang tumpul, mereka juga terlalu ceroboh dalam menggunakannya jika ingin membunuh kami sepertinya dari awal mereka memang tidak berencana untuk membunuh kami. Zhang menjadi kesal ia mengatakan apa yang sebenarnya yang direncanakan Noir bajingan itu. Nah sekian dulu pembahasan kita kali ini, jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sobat Manhwa undur diri, bye-bye.